Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, nanti mungkin ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Mas Farid, ya. Juga ada siapa lagi, Mas? Ada 4 atau 5 ya. Ada Mas Ada Ustadz Farid Kiai Ibnu Bajedi, Aziz ada Kiai Fatoni. Ibnu Aziz Fatoni. Ya, oke ya. Jadi ini kayaknya orang-orang tua semua ini ya, termasuk saya. Cari yang lebih muda toh ya. Ya. Tapi semangatnya muda semua, Oh Ustadz. Ini iyalah, yang kita cari. semangat 17-an di umur bisa seksi ya, seket siji. Kalau saya ini seksi, seket siji, tapi ya semangat tetap 4, apa ya, semangat tetap 17 gitu ya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini saudara dan saya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya. Saudara sekalian, ini bicara tentang persoalan Taliban ini memang ya ngeri-ngeri sedap gitulah ya. Ya, kenapa saya katakan begitu ya? Isu Taliban di era demokrasi itu tampaknya juga apa ya, lebih sekarang ini agak sensitif gitulah ya di Indonesia itu. Meskipun kita tahu ya bahwa hubungan antara Indonesia dengan kelompok mujahidin Taliban itu juga baik. Tapi ternyata yang menghentak gigi mundur demokrasi itu ternyata bukan hanya Indonesia. Ini menurut versi majalah Tempo ya, dan juga versinya Mas atau Bang Rocky Gerung gitu ya. Tapi juga Amerika sebagai kampiun katanya jengkotnya demokrasi. Asalnya asal dari siapa? Asal dari Mark ya, pendiri Facebook. Kalau saya menyebutnya ya untuk melesetkan itu ya Markoneng Facebook gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena bisa dikatakan begini ya, bagaimana tidak ya. Kemarin saya itu kan memposting di Facebook saya itu tentang Taliban. Bunyinya begini, berhati-hatilah ya terhadap framing negatif tentang Taliban. Muslim harus dukung Muslim lainnya. Umat Islam basudara. Nah, saya ngomong begitu tak. Langsung kontan nih saya buka pagi-pagi mau posting, Anda terkena restriction. Anda tidak bisa go live and atau or advertise selama 30 hari. Coba bayangin tuh. Jadi kalau ngomong soal demokrasi, makanya saya kemudian di status berikutnya, karena saya tetap bisa bikin status, saya ngomong, demokrasi is just a myth that lie daily. Jadi demokrasi itu hanya mitos yang kebohongannya dibuktikan setiap hari, daily. Loh itu real, ya kan? Ngomong-ngomong demokrasi, 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 prinsipnya kebebasan, ya bertanggung jawab, ya betul. Tapi ketika sekat-sekat kemudian hantaman palu gada yang kemudian diacungkan, apa itu namanya demokrasi? Nah, itu malah jadi autokrasi, diktator, dan seterusnya begitu, saudara sekalian. Ya, jadi ini memang pembicaraan yang menurut saya dari sisi hukum pun orang mungkin masih berpikir ya, jangan-jangan saya ngomong begini, begitu, nah itu tadi ya, Ustadz HUTRI itu sudah menyebutkan, wah jangan sampai nanti dicari-cari oleh polisi seperti pembuat mural itu ya toh, jadi masalah nanti. Nah, jadi saya sekarang coba ingin bicara ya tentang sedikit tentang yang saya ketahui ya tentang persoalan konflik di Afghanistan itu. Kita tahu Afghanistan itu sebenarnya dari sisi wilayah hanya sepertiga kita. Ya, jadi 600 sekian kilometer ya, 650-an sekian ribu maksudnya, 650-an ribu kilometer persegi, sedangkan Indonesia itu berapa itu? 1.900 sekian ribu meter persegi. Jadi kira-kira
kilometer maksud saya, kilometer persegi. Jadi Afghanistan itu sepertiga kita. Penduduknya juga hanya sekitar 30 sampai 34 juta. Sedangkan kita kan sudah 270 sekian juta, ya kan? Nah, peristiwa di Afghanistan yang kemarin terjadi itu hampir bisa dikatakan di luar perkiraan semua orang. Jadi banyak orang yang mengira tidak secepat itu Taliban menguasai Kabul. Nah, bahkan kalau kita lihat di pemberitaan itu, Yusuf Kala, ya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dulu sempat juga menerima ya wakil atau utusan dari kelompok Mujahidin Taliban itu, juga tidak mengira kok bisa 10 hari kok langsung kemudian bisa masuk atau menguasai di kota Kabul. Gitu ya. Padahal prediksi beliau itu kira-kira 1 sampai 2 bulan ya pasca Amerika itu beberapa kemudian menarik pasukannya dari Afghanistan itu. Nah, itu peristiwa yang menurut saya itu ya itu Nasrullah ya. Saya kira tidak mungkin tanpa ada pertolongan Allah itu nggak mungkin itu bisa terjadi secepat itu. Ya, tadi sudah disinggung, sebenarnya siapa sih Taliban itu? Ya, nah, Taliban itu kalau saya dengar-dengar begitu ya, itu adalah kelompok pemuda pelajar. Tolibun itu menurut bahasa Arab katanya ya, katanya saya nggak ahli bahasa Arab, artinya adalah pelajar. Yang dulu hanya berjumlah 19 orang. Nah, mereka itu niatnya ya, setelah Uni Soviet itu meninggalkan Afghanistan itu berniat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ceritanya kelompok pemuda ini berusaha untuk bagaimana menjaga Afghanistan tetap kondusif kan begitu ya. Tentu dari wilayah yang kecil kemudian bisa membesar.